Halo. Oke, mari kita langsung aja nih. Kita bedah sumber-sumber soal negosiasi penjualan bisnis. Fokus kita kali ini bener-bener mau gali strategi sama taktik kuncinya ya. Biar Anda semua lebih siap gitu, pas jual perusahaan. Tujuannya sih jelas ya, membekali Anda dengan intisari paling penting. Nah, ada satu hal nih yang dari awal udah menarik banget di sumber Anda. Ternyata negosiasi jual bisnis itu bukan cuma soal angka doang ya, tapi lebih ke pola pikir. Betul sekali. Dan ini penting banget. Sumber Anda kan menekankan ya, saat jual bisnis yang mungkin dibangun dari nol, itu emosinya gede banget taruhannya. Pola pikir pemenang di sini tuh artinya bisa misahin nilai diri Anda sama nilai bisnis yang lagi dinego. Gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya, supaya Anda nggak gampang goyah sama tekanan psikologis, atau mungkin tawaran yang kayaknya, wah kok segini doang dihargain kerja keras saya? Nah, ini soal bangun ketahanan mental dari awal. Wah, iya ya, masuk akal. Jadi, kalau emosi pribadi udah bisa kita pisahin nih, langkah berikutnya kan memahami pihak lain ya. Sumber Anda bilang soal identifikasi kebutuhan psikologis pembeli, kayak harga diri atau status gitu. Tapi, gimana cara praktisnya ya gali ini pas negosiasi? Kan seringnya pembeli jago ya nutupin motivasi aslinya. Nah, itu dia pertanyaannya. Ya, emang nggak gampang sih. Tapi sumber ini kasih beberapa petunjuk kok. Coba perhatiin deh bahasa tubuhnya, pertanyaan yang mereka sering ulang. Atau, apa sih yang mereka tekenin terus-terusan? Apa soal potensi pertumbuhan? Wah, mungkin butuh pengakuan tuh soal visi bisnisnya. Atau malah fokus ke risiko terus ya? Bisa jadi. Kalau gitu mungkin butuh rasa aman. Nah, kalau kita udah bisa nebak-nebak kebutuhannya, kita bisa lakukan yang namanya linkage, mengaitkan. Kaitkan fitur bisnis Anda ke kebutuhan mereka yang nggak kelihatan itu. Misalnya butuh aman, ya tekankan stabilitas cash flow, kontrak klien jangka panjang, gitu. Oh, oke. Terus alignment tadi apa? Nah, alignment itu penyelarasan. Jadi cara Anda membingkai penawaran itu dibikin seolah-olah memenuhi kebutuhan psikologis mereka. Itu bukan cuma soal angka. Gitu loh. Menarik cara ngebungkusnya. Tadi kan kita nyinggung soal pertanyaan dari pembeli ya. Sekarang gimana kalau dari sisi kita sebagai penjual? Sumber Anda bilang kita bisa kontrol dialog pakai pertanyaan dan dengerin aktif. Tapi gimana caranya biar kesannya megang kendali, tapi nggak kayak lagi nginterogasi gitu? Kuncinya di jenis pertanyaannya sih. Hindari pertanyaan tertutup, yang jawabannya cuma iya atau tidak. Pakai pertanyaan terbuka yang ngajak diskusi. Misalnya nih, daripada langsung nolak tawaran rendah terus defensif, coba tanya aja. Boleh bantu kami pahami gimana Anda sampai ke valuasi tersebut ya? Ah, oke. Jadi lebih halus ya? Betul. Atau tanya, aspek mana dari bisnis ini yang menurut Anda paling oke buat dikembangin? Terus rencananya gimana? Pertanyaan kayak gini kan ngundang diskusi ya, bikin mereka ngerasa didengerin. Sekaligus kita dapat info berharga, plus bisa ngarahin obrolan balik ke kekuatan bisnis kita. Oke, jadi lebih kayak memandu ya, bukan maksa. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke area yang agak licin nih, taktik negosiasi. Sumber Anda nyebut soal taktik otoritas lebih tinggi atau missing man, yang pembeli suka pakai buat neken. Wah, ini kayaknya sering kejadian ya? Hahaha, iya, ini klasik banget sih. Pembeli bilang, saya sih oke, tapi harus cek dulu nih ke partner saya. Atau, komite investasi belum tentu setuju nih. Nah, itu dia. Terus gimana kita sebagai penjual ngantisipasinya? Atau responsnya biar elegan gitu? Cara antisipasinya seperti kata sumber Anda, ya coba klarifikasi dari awal. Siapa sih sebenarnya yang nanti ambil keputusan final di pihak mereka? Tanya aja sopan di awal-awal. Biar prosesnya efisien nih Pak Bu, boleh tahu siapa saja yang nanti terlibat ambil keputusan akhir. Gitu. Oh, ditanyain langsung aja ya. Iya. Terus dari sisi kita, penting juga kita jelasin siapa yang punya wewenang final dari pihak penjual. Bukan buat main taktik juga, tapi lebih ke transparansi yang diatur. Transparansi terkontrol ya. Betul, biar nggak ada main ulur-ulur waktu yang bikin capek dan jaga momentum negosiasinya. Yang penting dari sumber ini. Soal ngasih jalan keluar yang menyelamatkan muka buat pihak lain. Face saving exit gitu ya, bahkan setelah debat alot. Tapi, apa nggak ada resiko kita kelihatan lemah atau gampang ngalah gitu kalau terlalu fokus ke ego pembeli? Itu wajar sih kalau khawatir gitu. Tentu harus ada batasnya ya. Tapi gini,
Dalam konteks jual bisnis, deal yang lancar itu sering bergantung sama hubungan baik setelah transaksi. Apalagi kalau ada masa transisi di mana Anda mungkin masih terlibat kan? Iya juga ya. Nah, ngasih konsesi kecil di akhir yang mungkin nggak signifikan secara duit tapi penting buat pembeli biar merasa menang atau dihargai, itu bisa jadi kunci dealnya mulus. Sumber ini nyebutnya soft touch, sentuhan lembut gitu, pada kesepakatan yang mungkin keras. Ingat deh, pemberi yang merasa dipermalukan bisa jadi susah diajak kerjasama nanti. Pendek buat kelancaran jangka panjang gitu. Jadi kalau kita rangkum nih dari sumber-sumber Anda, jual bisnis itu ternyata jauh lebih kompleks ya dari sekedar tawar-menawar harga. Ini perpaduan antara persiapan mental, kecerdasan emosional buat baca dan respon motivasi tersembunyi, sama skill komunikasi strategis. Gimana ngendaliin narasi tanpa kelihatan kaku. Tepat sekali, semua elemen ini nyambung semua ya buat dapetin hasil terbaik. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah, selain harga dan syarat finansial yang jelas tertulis di kontrak, kira-kira elemen tak kasat mata apa dari bisnis Anda, mungkin budaya kerja timnya yang solid, reputasi merek yang kuat, atau hubungan baik sama komunitas yang menurut Anda paling susah dinego nilainya secara angka, tapi justru bisa jadi kartu truf penentu deal. Coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.